Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Di video kali ini saya akan kembali share ya watchlist trading saham saya di tanggal 3 Juni 2025. Ya, jadi hari ini marketnya kurang begitu oke ya teman-teman, sesuai ya sebenarnya sesuai prediksi ya, prediksi yang kurang oke ya. Kemarin saya bilang di minggu ini harusnya IHSG akan koreksi, tapi ya dibayar kontan. Hari ini IHSG koreksi 1,5% dengan outflow foreign sebesar 2,7 triliun, 7T maksud saya. Dan mostly besarnya buangan foreign hari ini adalah di saham-saham banking ya. Wah, luar biasa banget ini. Kemarin beberapa waktu lalu foreignnya baru inflow, nih sekarang udah buangan lagi ya, indikasinya udah jelas kurang oke ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya mau disclaimer, teman-teman harus melakukan analisa ulang karena saya ya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan beli jualnya tetap ada di tangan teman-teman ya gitu. Dan ya ini disclaimer saya bahwa tidak ada kepastian ya. Saham yang saya rekomendasikan naik, tapi ya memang mostly naik ya. Saya berani klaim karena memang ya teman-teman yang nonton konten saya tinggal cek aja sendiri ya, dan ya info aja gitu kalau seandainya banyakan yang turun daripada yang naik gitu. Dan ya memang kadang-kadang kalau di kondisi market gini banyak dari teman-teman yang saya yakin secara emosional kurang begitu oke ya kondisi hatinya, karena ya sahamnya banyak yang mungkin ya portonya yang banyak yang merah gitu ya. Tapi saya mau sampaikan ya sabar aja teman-teman untuk menghadapi kondisi market yang seperti sekarang ini ya. Saran saya carilah saham-saham yang punya korelasi kurang begitu besar terhadap pergerakan IHSG. Maksudnya gimana? Maksudnya ya hindari dulu ya saham-saham yang foreignnya besar dan saham-saham yang masuk di indeks-indeks besar seperti IDX 30, LQ45 ya. Jadi saham-saham kecil aja mainnya, atau saham-saham di luar indeks yang besar-besar juga kan ada ya, banyak ya. Seperti itu. Langsung ke sahamnya. Ya, saya punya PSAB, KF, IRA dan juga BCIP. BCIP ini adalah saham yang saya rekomendasikan kemarin gitu ya. Jadi mungkin sedikit disclaimer, kalau kemarin saya mention BCIP, GPRA dan juga PTRO. PTRO dulu. PTRO minus 1,6% ya. BCIP naik 14% dan wow ya. Dan GPRA itu saham rekom saya, GPRA naik 5,3% ya. Jadi ya seperti yang kemarin, kalau teman-teman nonton konten saya yang kemarin, video konten saya kemarin itu saya sampaikan GPRA sama BCIP, kalau seandainya teman-teman punya harga bagus ya jangan buru-buru dijual. Kenapa? Karena pola pergerakannya lambat, tapi ini ada indikasi market makernya cenderung memang lagi main gitu menurut saya ya. Dan buat PTRO dan saham Pak PP yang lain menurut saya masih tetap harus dipantau gitu ya, karena seringnya ya berdasarkan pengalaman saham-saham Pak PP itu biasa jadi saham yang menopang indeks ya, biasanya dia lawan arus gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman komen dong nih kalau ada yang cuan dari BCP atau GPRA ya. Mungkin bisa dong, jangan diam-diam aja gitu. Karena biasanya yang komen di channel saya atau DM saya lewat IG tuh kalau seandainya sahamnya turun gitu ya. Kadang kalau sahamnya naik bilang thank you aja enggak. Bercanda ya teman-teman, bercanda biar seru aja. Oke, rekomendasi saya yang pertama ini ada PSAB. Kenapa PSAB ya? Ini kalau teman-teman tahu ya, nggak usah saya buka lah ya. Harga emas naik lagi, itu mungkin hal yang pertama yang membuat sentimen positif terhadap pergerakan saham PSAB dan juga saham Antam ya. Kenapa yang saya rekom saham PSAB ya? Karena saham PSAB ini volatilitasnya oke menurut saya untuk trading. Kalau Antam nih nggak tahu kenapa nih saya selalu takut masuk di Antam, tapi ya memang dia naik terus gitu ya. Kalau berdasarkan data transaksi ini PSAB ini data transaksi hari ini oke. Top buyer satunya itu foreign ya. Ini kalau saya cari di net foreign buy hari ini PSAB adalah masuk ke jajaran saham nomor 2 dengan foreign buy terbesar gitu ya. Jadi PSAB masih oke. Cuma kelemahan PSAB ini adalah dia sudah kena di UMA di tanggal 27 Mei. Ya, jadi paling kemungkinan terburuk, konsekuensi terburuk adalah besok dia kena suspend bursa gitu ya. Memang sampai sekarang pun saya masih belum mengerti kenapa saham naik di suspend, kenapa saham naik di UMA, itu kan aneh. Harusnya saham yang kasih cuan tuh dibiarin aja. Tapi ya balik lagi ya, house always win gitu ya, nggak bisa kita lawan ya regulator. Seperti itu.
BCIP gimana? BCIP data transaksi juga masih oke nih, TF masih beli terus. Ya, jadi kalau kita bicaranya data transaksi ya nggak usah diragukan, ini sudah oke. Secara analisa teknikal gimana ya? Secara analisa teknikal ini kemarin saya ulang ya, bahwa volume yang terjadi pada saat dia mulai bangun dari tidurnya dia di 50, ini mulai rame gitu ya. Dan bahkan hari ini saya perhatikan ada juga foreign yang melakukan pembelian ya di chart ini. Jumlahnya sih nggak terlalu gede ya, tapi di sini karena biasanya foreign nggak masuk, jadi secara bar candlenya munculnya cukup lumayan besar. Ya BCP saya masih punya barang, saya keep. Kalau seandainya turunnya tipis-tipis saja saya masih akan keep gitu ya. Nanti kalau seandainya mudah-mudahan ini udah mau selesai main, dia narik kencang gitu ya biar saya lepas. Tapi kalau turunnya dalam, merahnya dalam, ya saya nggak akan sungkan ya buang barang teman-teman. Saya trader gitu ya, seperti itu. Nah, GPRA gimana? GPRA juga masih oke menurut saya. Ini XA masih main. Ini data transaksi hari ini XA ada di net buy. Kalau kita geser dikit ya, ini kelihatan ya dari yang kemarin saya sampaikan bahwa ada indikasi ya ini pemainnya XA. Makanya waktu itu si GPRA ini sepi nih waktu di periode tanggal sini sampai sini. Kenapa? XA-nya lagi ada masalah, ada gangguan. Sekarang XA-nya oke, dia main sahamnya. Cuman ini nggak saya masukin lagi ya, karena akan terlalu banyak ya saham watchlist. Biasanya kalau saham watchlist terlalu banyak juga makan bikin pusing teman-teman. Jadi itu yang udah saya bahas, PSAB sama BCIP. Ya, yang kedua ini KF sama IRA. Kenapa KF sama IRA ya? Jadi cari aja Kemenkes. Carinya di berita. Jeder 1 hari lalu, 34 menit yang lalu ya. Nah ini beberapa berita 4 jam yang lalu ya, Kemenkes sudah keluarin surat edaran waspada COVID ya, itulah saya nggak ngerti itu sama hal itu, tapi ya whatever it is gitu ya, price always follow gitu ya. Harganya biasanya ngikut di saham-saham yang lagi ada momentumnya apa ya, entah itu COVID-an, vaksin-vaksinan ya, biasanya sektornya suka ikut main ya. Menurut saya nggak akan salah gitu ya untuk coba pantau saham KF ya dan juga saham IRA ya. Kenapa? Dua saham ini volume yang terjadi cukup lumayan besar hari ini daripada volume dia biasanya gitu ya. Tapi trade plan saya di saham KF dan IRA gimana ya? Jujur teman-teman, tadi sore saya beli KF sama IRA di BSJP ya. Karena ini kan harusnya masuk ya. Kalau teman-teman yang nonton konten saya beli sore jual pagi cara screening Stockbit ya, harusnya masuk tuh KF sama IRA. Jadi dua ini menurut saya oke, momentumnya memang lagi ada. Ya jadi saya beli. Kalau dulu waktu COVID saya ingat KF, IRA, enough ya kalau yang sering main tuh ya. Ya jadi yang benar-benar hanya memanfaatkan momentum. Ya memang saya beli juga mungkin cuma sedikit, nanti akan terlihat ketika IEV besok. Kalau seandainya pre-openingnya dia merah, saya langsung buang barang, gak usah pusing, market order, FAK, udah simple seperti itu. Sisanya gimana? Sisanya pantau lagi PSAB sama BCIP. Ya, saham-saham big banks gimana? Saham big banks menurut saya tunggu dulu. Ada juga mungkin saham yang menurut saya oke, ada RMKO nih teman-teman. Tapi data transaksinya memang ya sepertinya ya cenderung ini kurang begitu oke sih. Gitu ya, saham RMKO ini. Ya, intinya seperti itu. Bagi saya prioritas saya PSAB, KF, IRA, BCIP sama GPRA saya masih punya barang ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua di tanggal 3 Juni. Ya, view saya IHSG besok masih akan koreksi tipis ya, nggak mungkin mantul kencang lah ya, nggak mungkin, kayaknya kecil kemungkinan kalau dia mantul kencang. Sekarang kan minusnya 1,54 ya, harusnya kalau misalnya itu dia mungkin minus juga, merah juga tapi merah tipis karena value transaksi hari ini besar ya teman-teman ya. Value transaksi reguler 16,7 T. It means apa? Artinya ya volume yang terjadi ini dengan jumlah transaksi yang benar-benar besar, sahamnya merahnya tebel, dalam outflow-nya 2,7 T ya. Jadi saham-saham first liner, second liner hindari dulu. Ini saya mention juga swing INTP, SMBR. Saya bilang INTP sama BRIS juga oke. Tapi biasanya kalau IHSG koreksi suka ikut koreksi dalam ya. IHSG koreksi dan ya BRIS koreksi dalam. Ya gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah BRIS 5% ya. 7% dalam sekali. Ya intinya seperti itu teman-teman. Balik lagi disclaimer on, saya hanya melakukan analisa ulang. Teman-teman wajib untuk melakukan analisa ulang. Dan teman-teman harus paham ya, saya analis, saya menganalisa, saya bukan komentator. Jadi
ya kalau menganalisa sangat mungkin bisa salah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ini ya, dan tetap semangat hadapin market besok gitu ya. Mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam cuan, thank you.